Meski diprotes warga, Bupati Pati Jawa Tengah menegaskan tidak akan mengubah kebijakannya atas kenaikan PBBP 2 hingga 250%. Mengapa begitu? Nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo lewat sambungan dalam jaringan yang akan coba kami terus komunikasikan soal ini. Tapi sejauh ini untuk di studio Kompas TV sudah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Sehat selalu, Pak. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Nanti kita juga akan segera bergabung nanti Pak Bupati Pati Jawa Tengah. Oke, tampaknya sudah bergabung ya Pak Bupati dengan Tifal di studio Jakarta. Apa kabar Pak? Ini saya TV, Pak. Saya dengan Kompas TV. Oke, kita coba perbaiki dulu komunikasinya di sini. Oke, Pak Trubus begini. Setelah Anda baca peraturan Bupati itu 17 tahun 2025, secara umum ada hal yang ganjil tidak menurut Anda dari proses keluar kebijakan ini? Iya, saya lihat ini proses konsultasi publiknya itu yang jadi problem, dan dalam hal ini kenaikannya yang begitu besar gitu, artinya sampai 250%, dan memang ada alasan di situ karena ada 14 tahun, setidaknya harusnya sejak tahun 2011 ya. Oke. Harusnya sudah bisa dinaikkan. Dari sisi itu mestinya nggak ada problem, mestinya loh. Tetapi kan menjadi problem karena apa? Karena ini menyangkut publik. Oke. Subjeknya adalah publik itu sendiri. Sorry, saya harus potong karena tampaknya kita sudah bergabung dengan Bupati Pati Jawa Tengah Pak Sudewo lewat sambungan dalam jaringan saat ini. Pak Sudewo dengan Tifal di sini, apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau bergabung dan meluangkan waktu berbicara untuk Kompas TV. Pak Trubus bilang ini angkanya terlalu besar dan ada beberapa protes warga juga yang kita dengar tadi lewat paket informasi kami yang menganggap angkanya terlalu besar. Sehingga Pak, sebetulnya sampai keluar angka 250% itu hitung-hitungannya gimana Pak? Begini ya, kenaikan atau penetapan besaran pajak itu terakhir di tahun 2011. Sampai dengan tahun 2025 ini baru kami naikkan. Jadi selama 14 tahun ini tidak pernah dilakukan penyesuaian NJOP. Sementara sesuai dengan undang-undang itu harus dilakukan penyesuaian paling lambat 3 tahun sekali. Jadi artinya dalam kurun waktu 3 tahun itu bisa dilakukan penyesuaian lebih dari 1 kali. Jadi kalau kita hitung secara konsisten selama 14 tahun ini sesuai dengan undang-undang justru bisa akan naik lebih dari 1.500%. Tetapi kami hanya mengambil sebesar 250%. Dan proses dalam pengambilan keputusan ini itu sudah kami musyawarahkan dengan para kepala desa dan juga beberapa tokoh masyarakat. Kebijakan ini sebenarnya bukan sekarang. Kebijakan ini sebenarnya sudah dari sejak bulan Mei yang lalu. Proses bayaran pajak sudah berjalan. Sampai dengan sekarang ini hampir 50% itu sudah tercapai. Dan insya Allah sampai dengan bulan September, paling lambat bulan Oktober, pembayarannya ini sudah lunas. Jadi kami bukan mengambil keputusan pada saat sekarang ini sudah berjalan lama. Di satu sisi itu. Yang kedua, kondisi keuangan daerah Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan. Pendapatan daerah itu hanya sebesar 14% dari APBD. Jadi ruang fiskal kami ini sangat terbatas, sangat tidak sehat. Hanya sisa sedikit saja untuk belanja modal. Sementara beban pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat besar. Bapak boleh lihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan dan itu terjadi cukup lama. Memprihatinkan itu seperti apa? Itu sangat parah dan perlu penanganan mendesak. Kami juga sehingga kami harus berusaha menggali potensi daerah, menyehatkan kembali APBD supaya fiskal kami itu tidak memprihatinkan seperti ini. Infrastruktur apa Pak yang targetnya harus segera dilakukan perbaikan revitalisasi sehingga harus ada kenaikan PBBP 2 itu? Infrastruktur jalan Mas, itu bisa Bapak lihat bagaimana Kabupaten Pati. Itu parah, bukan hanya rusak sedang atau rusak parah, dan itu terjadi sudah cukup lama, 5 tahun lebih bahkan 10 tahun lebih. Jadi masyarakat di sana itu kalau mau mendapatkan fasilitas kesehatan,
orang sakit itu atau orang sedang hamil mau periksa bisa keguguran di jalan dan itu memang terjadi. Banyak sekali kendaraan itu guling di jalan. Misalnya juga pedagang telur, itu pecah telurnya. Itu merata di seluruh Kabupaten Pati. Ini fakta. Jadi dengan dasar kondisi inilah kami terpaksa. Kami itu dapat duit dari mana? Kalau tidak dari penggali pendapatan daerah, Oke. pajak, gitu. Oke. Jadi tidak ada. Sorry saya potong. Karena ada pandangan dari beberapa pihak terutama warga di daerah Anda Pak yang merasa ini kok nggak ada sosialisasi yang memadai sampai keluar angka 250% yang ujung-ujungnya ada aksi di depan kantor bupati juga saat ini kan. Apakah sosialisasinya lewat jalur mana sampai akhirnya kan Anda bilang ada target 50% warga sudah membayar PBBP 2 itu. Proses sosialisasinya sejauh ini emang gimana Pak? Begini, kami itu melakukan sosialisasi kebijakan ini secara masif. Jadi kepala desa itu dengan perangkat desa dengan warganya. Jadi itu masif setiap desa melakukan sosialisasi. Setiap kepala desa melakukan sosialisasi sampai tingkat bawah. Ada satu warga yang tidak mampu untuk membayar pajak itu gratis, itu pun disosialisasikan. Yang lebih dari 250% itu pun harus turun. Berapa jumlah yang kena dampak dari 250%? Tidak lebih dari 25% pembayar wajib pajak. Dan ini sudah berjalan pembayarannya hampir 50%, itu artinya sosialisasi itu sudah dilakukan. Baik itu secara teritorial kewilayahan melalui desa maupun tokoh-tokoh masyarakat. Ada yang tidak puas juga diskusi langsung kepada BPKAD. Ada argumentasi regulasi ya kami layani. Juga tidak ada ini sosialisasi sudah masif. Jadi sebelum bulan Mei ini kami putuskan, ini sudah ada sosialisasi. Bahkan jangankan sosialisasi, kami mengambil proses kebijakan ini pun mendengarkan masukan. Proses mengambil kebijakan ini pun menerima saran dan pendapat. Termasuk dari 50% warga yang sudah bayar PBB itu Pak, ada masukan nggak dari mereka? Loh iya dong, itu kan memang kepala desa melakukan sosialisasi ke desanya masing-masing. Adanya mau membayar itu kan karena sosialisasi. Oke. Begini, ada juga rencana nih dari aliansi yang hendak berunjuk rasa ini tanggal 13 Agustus di depan kantor bupati nih Pak. Merespon atas kenaikan pajak PBB ini. Sehingga gimana cara Pemda menyikapi ini? Apakah kemudian akan melakukan mediasi atau mungkin audiensi dan semacamnya untuk merespon tuntutan mereka ini? Bahkan sebelum demo sekarang pun mereka kan sudah mengumpulkan banyak bantuan juga nih dari masyarakat lain. Sebenarnya demikian, kami itu tidak pernah melarang masyarakat melakukan demo, menggalang pendanaan. Enggak pernah kami larang dan tidak pernah kami halangi. Penggalangan dana itu sudah berjalan dari 1 minggu yang lalu. Tapi mengapa kemarin itu kami tertibkan? Tertibkan itu maksudnya kami ingin pindahkan. Jangan di titik itu, karena titik itu adalah lintasan kirap hari jadi Kabupaten Pati yang akan kami laksanakan besok. Hanya untuk memindah tempat saja. Tetapi dia tidak mau, mereka keras. Barang memang kami bawa ke Satpol PP untuk proses negosiasi dengan mereka, supaya mereka mau memindah barang tersebut. Tetapi karena dia keras, itu kami mengalah. Demi situasi Kabupaten Pati aman dan kondusif, kami mengalah, kami kembalikan. Dan bisa dilihat secara detail di video itu, ada nggak petugas kami dari pemerintah Kabupaten Pati yang keras, yang kata-kata kasar saja tidak ada. Yang apalagi melakukan pemukulan tidak ada sama sekali. Dari pihak kami itu persuasif, tidak ada sama sekali. Sehingga nanti kalau mereka demo tanggal 13 akan ada rencana buat audiensi nggak Pak kira-kira? Saya justru ingin mengajak mereka untuk berbicara, untuk mediasi. Sementara sampai sekarang ini setiap elemen masyarakat yang menginginkan audiensi dengan kami, pasti kami layani kok. Pasti kami layani. Kalau pihak ini juga mau audiensi dengan kami, juga kami layani.
Kami itu hanya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pati, termasuk elemen ini, itu menahan diri, jangan emosi. Karena kita harus sama-sama menjaga supaya situasi Kabupaten Pati ini aman dan kondusif. Jangan sampai dinilai oleh orang luar sana, utamanya oleh para investor, Kabupaten Pati ini mencekam, membahayakan, sehingga mengganggu iklim investasi. Kan sangat merugikan rakyat Kabupaten Pati. Rakyat kan ya butuh lapangan pekerjaan dengan investasi itu. Saya mohon menahan diri. Oke, Gitu. sehingga walaupun kemudian masih ada protes dari beberapa pihak, dari Pemda masih akan tetap menerapkan kebijakan PBB 250% ini, Pak? Mas, ini sudah berjalan. Tidak akan berubah ya? Ini sudah berjalan sampai pembayaran hampir 50%. Dan nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau memang betul itu nanti ada sesuatu yang ini, kami pun terbuka kok diskusi. Tapi warga dengan kesadarannya mereka membayar pajak ya kasih kesempatan dong, kasih ruang dong. Jangan sekian banyak orang ya kemudian kita harus mengikuti sedikit orang. Ini kan demi pembangunan. Kabupaten Pati sangat memprihatinkan keuangannya. Dan saya juga heran kok 14 tahun tidak pernah dilakukan penyesuaian NJOP itu saya juga heran. Begitu. Baik. Tentu ada harapan bahwa ini bisa lebih banyak sosialisasinya digerakkan lagi karena ini tujuannya untuk penggerakan infrastruktur di sana. Pak Bupati, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbicara untuk kami. Saya selalu ya Pak, selamat malam. Terima kasih masukannya untuk memperbanyak komunikasi untuk sosialisasi. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak, selamat malam untuk Anda. Dan